Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini ada bonus tambahan ya, bonus tambahan untuk materi Laravel. Kalau sebelumnya sudah sampai di bagian ke-9 di mana sudah eh, masuk ke materi hapus, yaitu dari CRUD, CRUD udah masuk ke D. Jadi mulai pertama satu komposer, kemudian create project ini sampai kemarin sampai ke pertemuan 9 atau bagian 9 sudah masuk ke penghapus. Sekarang kita coba membahas tentang bagaimana cara mengupload si project Laravel yang udah kita bikin tadi tentang CRUD barang itu ke server hosting. Nah, server hosting yang saya gunakan di sini adalah punya saya sendiri, yaitu devifediansa.com gitu. Jadi cara mengupload Laravel itu beda dengan Kode Igniter. Kalau Kode Igniter tinggal mengupload, edit setting, selesai. Tapi kalau Laravel agak berbeda sedikit ya. Kita coba praktekkan kan bagaimana cara mengupload uh, project Laravel kita yang sudah kita buat di localhost, kemudian kita upload file PHP-nya, begitu juga dengan database-nya ke uh, ke server hosting devifediansa.com. Baik, kita mulai. Berarti kalau mau mengupload, kita lihat dulu tampilan terakhirnya seperti apa ya. Nah, tampilan terakhirnya seperti ini nih. Tinggal 2 record ya. Sekarang kita zip, namanya Tokoku. Tokoku ini kita zip, send to, klik kanan, Tokoku, send to compressed zip folder. Biarkan dia berjalan padanya. Selesai. Nah, Tokoku zip. Sekarang saya akan masuk ke kontrol panelnya si devifediansa.com. devifediansa.com garis miring cpanel. Lalu saya login. Nah, saya masuk ke ini adalah kontrol panel si devifediansa.com. Tuh. Dia unlimited ya. DC size-nya udah sampai 1 GB, tapi dia unlimited. Bandwidth-nya sudah termakan 9,5 GB bulan ini, tapi dia unlimited. Kemudian saya masuk ke file manager. Jadi di sini ada file manager. Tuh. Masuk ke file manager. Kita ulang, klik file manager. Nah, nanti di sini sudah ada nih struktur folder dari si panel atau file manager devifediansa.com. Nah, di sini saya uploadnya di root-nya ya, di home-nya ya. Jangan di public HTML, tapi di home-nya. Jadi sebelum public HTML. Nah, saya upload, saya select file, pilih Tokoku. Tokoku.zip. Biarkan dia berjalan apa adanya. Lumayan besar dia, 9,65 mega. Sudah selesai, complete. Kita go back. Dia akan menutup halaman ini, lalu kembali ke file manager. Di sini sudah masuk Tokoku zip. Nah, ini kita klik kanan, kemudian kita ekstrak. Ekstraknya di halaman ini aja, berarti kasih tanda garis miring. Jadi saya tidak masuk kemana-mana, di toko ini saja, lalu ekstrak. Extraction result, dia sudah berhasil di result, di ekstrak. Oke. Nah, kita cari di sini. Kita refresh dulu. Reload. Nah, ini sudah ada Tokoku. Tuh. Sudah ada folder Tokoku. Nah, bedanya Laravel itu ketika kita mengupload ke server hostingan, yang kita butuhkan adalah file di folder di dalamnya. Jadi kita buka nih folder Tokokunya. Nah, yang kita butuhkan adalah folder ini, publiknya. Folder public. Nah, folder public ini nanti kita pindahkan ke public HTML. Ini kita ganti aja nih. Ini kita rename
Kita kasih nama, samain. Toko koe. Tokoku. Rename. Tuh. Sekarang dia namanya berubah jadi Tokoku. Nah, ini kita pindahin ke sini. Ke public HTML. Caranya adalah klik kanan pada Tokoku. Lalu kemudian kita move. Nah, ini kita ganti jadi public underscore HTML tuh. Public underscore HTML. Kita move. Nah, di sini udah hilang. Sekarang dia adanya di public HTML. Coba kita buka public HTML-nya. Nah, masuk ke sini. Nah, sekarang saya klik 2 kali Tokokunya. Yang ada di public HTML ya, jangan yang di luar ya. Lalu ini ada file index. Nah, file index ini saya edit. Klik kanan, edit. Tuh. Nah, karena publiknya berpindah dari home menuju ke public HTML, maka di sini tambahkan nih *2 titik garis miring lalu nama foldernya toko koe. Tuh. Ini juga sama. Sebelum bootstrap tambahkan titik garis miring toko koe. Garis miring. Kalau sudah di save. Tuh. Nah, lalu kalau sudah berarti filenya sudah ini kita close ya. Ini kita close. Nah, file sudah kita upload ya, file-filenya. Sekarang tinggal mengupload database-nya. Nah, untuk mengupload database, kita buka localhost php-myadmin. Tuh. Localhost php-myadmin. Localhost php-myadmin kita buka, lalu kita masuk ke db tokoku. Nah, db tokoku ini kita ekspor. Tuh. Kita ekspor. Kemudian kita go. Masuk ke sini. Save. Nah, dia adanya di mana nih? Dia adanya di db tokoku. Tuh, dia adanya di download. Coba kita lihat, dia ada use-nya nggak? Database nggak ada, berarti cuma tabelnya doang. Oke. Nah, ini ya db tokoku. Ini biar enak saya cut aja. Lalu saya pindahin ke data, kemudian masuk ke xmpp, htdoc, kemudian tokoku saya taruh di sini aja. Tuh, buat backup. Oke, kalau sudah, berarti saya sudah punya nih file ekstraknya nih. Dalam SQL sudah ada, namanya dbtokoku SQL. Sekarang kita masuk ke cPanel lagi. CPanelnya si devivediansa.com. Nah, kita cari di sini MySQL Databases. MySQL Databases kita klik. Nah, kita bikin namanya. Sesuaikan namanya db tokoku. Tuh, ini sudah ada. Kita create. Go back. Tuh. Nah, di sini kita berikan akses db tokoku dengan usernya. Saya pakai user dpf. Kemudian saya add. Lalu saya kasih all privilege. Kemudian di make change. Tuh. Kita go back. Berarti sekarang si db tokokunya ini sudah diberikan akses kepada user dpf. Nah, sekarang kita langsung masuk ke php-myadmin-nya. Berarti ini kita balik lagi ke cPanel. Nah, kita masuk ke php-myadmin. Nah, kalau sudah, berarti di sini sudah ada nih database tokoku. Tuh. Cuma tabelnya belum ada, no table found in database. Sekarang kita import.
import, kita browse, balik ke htdoc, kemudian Tokoku, ambil nih db Tokoku SQL, lalu kita go. Tunggu, masih dalam proses sampai dia selesai. Coba kita lihat db Tokoku. Nah, tabelnya sudah masuk semua tuh, db Tokoku. Berarti proses upload file dan proses upload database sudah selesai. Sekarang hanya tinggal men-setting konfigurasi dari database-nya. Nah, cara men-settingnya berarti kita masuk lagi ke file manager tadi. Nah, itu adanya di Tokoku yang ada di home. Berarti kita masuk lagi ke home. Di sini ada Tokoku. Nah, ini. Nah, ada file namanya .env. .env ini kita klik, kita edit. Nah, ini kita ganti dengan nama apa namanya? Dengan nama coba database-nya. Berarti ini punya localhost, jangan yang ini berarti. Itu nama database-nya adalah db Tokoku. Kita copy. Lalu taruh di sini. Nah, ini juga kita ganti jadi nama usernya dpf. Ini passwordnya saya bentar. Saya pause dulu ya. Ini masih dalam proses ngerekam ya, coba saya cek sebentar. Oh iya, masih berjalan. Takutnya berhenti. Nah, tadi passwordnya sudah saya masukkan di env ya. Nah, kalau begitu, sekarang tinggal kita cek jalan atau tidak gitu. Kita masukkan deviradiansa.com /toko koe. Nah, Laravelnya sudah masuk nih, berarti kita sama seperti di localhost kan. Kalau di localhost kan ini 127.0.0.1 lah. Ini diganti dengan deviradiansa.com karena sudah online, sudah live di server hostingan. Nah, ini tambah ini barang berarti. Masukin ke barang sini. Enter. Nah, masuk kan? Tuh. Berarti sekarang dia sudah live, sudah online. deviradiansa.com, Tokoku, barang. Tapi ini gambarnya nggak muncul ya, kenapa ya? Tuh, sedangkan di sini muncul, sedangkan di sini tidak muncul. Nah, ini karena ada perbedaan path. Kayak misalkan saya klik entry nih. Entry juga nggak mau dia. Tuh, the path cannot be found gitu. Karena dia sudah berpindah, bukan di localhost lagi. Nah, berarti kalau gitu buka INV-nya lagi di file manager, INV-nya dibuka, diedit, diedit, lalu pada bagian localhost ini diganti dengan ini si mana ya tadi yang sudah online. Nah, ini Tokoku, copy deviradiansa.com /Tokoku, lalu ini diganti paste, lalu simpan, lalu di close pada bagian app url ya. Lalu kita refresh lagi, apakah bisa dipanggil lagi? Masih belum. The path cannot be found, berarti kita oprek sedikit, kita tambahkan path URL-nya.
Ini berarti di list data barang ya. Berarti kita masuk ke cPanel, lalu masuk ke resource, lalu masuk ke view, lalu masuk ke barang, lalu masuk ke index, kemudian diedit. Nah, tambahkan ini di depannya nih, echo URL kutip kurung buka ini, kemudian ini juga ditambahkan di gambar tuh, echo URL ya, echo URL juga ditambahkan di gambar tuh, echo URL. Coba kita save, lalu kita refresh. Oh, yang kedua nggak mau, ganti. Ini salah, ini berarti kita cut, dikasih kutip 2, kutip 1, lalu ke sini. Ini nih, kasih kutip 1, kurung tutup, kurawal, lalu di save. Lalu kita jalankan special HTML, resource, barang index.php. Coba kita lihat salahnya di tadi pada saat ini URL, oh coba ini saya cut, tag, lalu kutip, lalu saya masukin di sini, paste, lalu dikasih kutip, simpen. Masih error nggak? Nah, berhasil tuh, lihat, di gambarnya sudah masuk, lalu si entry-nya juga sudah masuk, dan ini sudah bisa gitu. Yang diedit juga sama nih, ini juga error nih tuh, karena ini tokokunya nggak masuk, berarti sama halaman yang tadi ditambahkan lagi si indeksnya. Di sini berarti ditambahkan sama kayak gini, kutip 1, copy, kemudian di sini tambahkan, nah lalu di sini copy, taruh di barang. Gitu juga yang hapus, simpen, ini nggak bisa disimpan, pada di atas. Nah, yang hapus juga sama, berarti tambahkannya di sini. Ini, lalu di depannya tambahkan URL kutip 1, copy, taruh di sini. Lalu di save, coba kita tes, kita refresh, kita edit, app barang not found. Kalau hapus, sama dia juga, berarti salahnya di sini, garis miring barang. Kalau di atas tadi garis miring barang insert, bener kan? Coba kita yang ini jangan dulu deh, yang bawahnya jangan dulu. Up, ini juga kita hapus. Kalau kita refresh, kita simpen, terus ini kita refresh, back dulu, refresh, edit, sampai barang phone. URL kutip 1, URL echo URL kutip 1, barang.
Oh, ini app barang not found URL barang insert. Ini nggak usah berarti. Ininya nggak usah. Simpan, coba refresh. Ya, intinya dia sudah bisa berhasil diupload ya. Itu nanti kita cek lagi kekurangannya gitu. Baik, sekian saja tutorial dari saya. Ini adalah merupakan bonus bagaimana cara menginstal atau mengupload ya, mengupload project Laravel kita yang sudah di localhost ke server hostingan di mana saya menginstal ke devipediansa.com gitu. Terima kasih, semangat, baca terus, sampai ketemu di tutorial-tutorial lainnya.